Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Bagaimana, masih semangat? Alhamdulillah. Baik, izinkan saya berdiri di sini ingin berbagi sedikit aksi nyata kami di pendidikan calon guru penggerak angkatan 10. Perkenalkan, nama saya Galia Eka Sucianti, saya dari SMA Negeri 1 Ketapang. Di sini saya akan berbagi sedikit kepada teman-teman Bapak Ibu guru hebat, yaitu mengenai pemahaman dan penerapan budaya positif. Selamat datang guru hebat, mari belajar bersama, kita berkolaborasi, ya, saling mendukung demi terwujudnya budaya positif di sekolah tercinta kita. Jadi sesuai dengan yang saya tulis, jadi kita harapannya bersama yaitu ingin menciptakan suasana di sekolah yaitu terwujudnya tentang budaya positif. Ada beberapa yang akan saya sampaikan di sini, yaitu pertama mengenai disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga dihukum oleh penghargaan. Yang keempat posisi kontrol. Kelima tentang keyakinan kelas. Dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Mungkin kalau melihat yang hal demikian Bapak Ibu masih bertanya-tanya, ini apa ya? Nah, lebih baik banyak pertanyaan sehingga kita nanti pada saat saya menjelaskan memaparkan mengenai budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah nanti, Bapak Ibu terjawab semua pertanyaan yang ada di benak kita semua. Baik, izin dulu supaya kita tidak terlalu tegang Bapak Ibu. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bermain, yaitu mengenai genggaman. Silakan berdiri Bapak Ibu. Ya, mungkin Pak Haji boleh dengan saya, Pak Haji. Sini dengan saya, Pak Haji. Kita main genggam Pak Haji. Nah, jadi Bapak Ibu nanti salah satunya bukan yang begini, ini nggak genggam, ini namanya menjemput, gitu ya. Jadi salah satu temannya yang berpasangan genggam tangannya dan kita pikirkan bahwa kita sedang menggenggam sesuatu yang berharga. Silakan gunakan banyak cara oleh lawan kita untuk membuka genggaman ini. Ya, kita coba ya Bapak Ibu. Ayo, silakan berhadapan. Siapa yang genggam? Pak Haji genggam. Saya yang buka ya. Pokoknya pakai cara apapun harus bisa terbuka. Ya. Nah, boleh ya pakai cara apapun ya. Contohkan, kita punya trik masing-masing. Silakan gunakan trik masing-masing. Bagaimana cara membuka genggaman satu aja Pak Haji? Jadi satu genggaman, gimana caranya saya buka? Apakah satu aja? Dua-duanya. Itu di rumah ya. Nah, jadi gimana? Apakah mau saya gini? Mau saya itu terserah saya. Maka pakai trik bagaimana saya membuka genggaman ini. Siap Bapak Ibu? Oke, 1, 2, 3. Ayo buka. Gimana? Oh, terbuka mudah, Masya Allah. Buka. Iya. Ini bisa nggak? Nggak bisa. Oke. Pak Haji. Oh iya, alhamdulillah. Pak Haji, saya mau nanya. Laki-laki mudah dibuka oleh perempuan. Tadi Pak Haji kira-kira menggenggam sesuatu apa nih tadi? Apa yang berharga buat kita? Misalnya yang berharga ya, kunci mobil lah. Oh, ternyata berharga kunci mobil. Boleh diminta ya Pak Haji ya. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan. Silakan Pak Haji dulu. Baik teman-teman, begitu banyak trik yang kita lakukan gunanya untuk mencapai sebuah tujuan, membuka sebuah genggaman. Ini sesuatu yang berharga yang ada di dalam pemikiran kita bahwa kita tuh ada tujuan. Namun di sini ada yang namanya posisi kontrol, gitu ya. Nah, jadi ada miskonsepsi tentang makna kontrol.
Jadi kita selama ini itu ada sesuatu yang salah gitu ya dalam pemahaman kita bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah. Nah, menurut psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang ya dan dinamakan choice theory, ternyata guru itu ada ilusi. Jadi ilusi kontrolnya yang pertama, guru itu mengontrol murid. Kita itu secara tidak langsung itu mengontrol murid, bukan mengajak murid untuk memiliki kesadaran dalam menerapkan budaya positif. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kita tuh punya pemikiran bahwa yang kita lakukan itu pasti punya manfaat untuk anak tersebut. Ternyata kita salah, gitu ya. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang yang merasa salah dapat menguatkan karakter. Kita katakan, nanti kalau kamu melakukan ini, Bapak nanti akan dimarahin kepala sekolah loh, Ibu nanti bisa begini. Itu sebenarnya salah juga. Kita memiliki ilusi-ilusi yang menganggap bahwa itu benar, ternyata selama itu penerapan adalah salah. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kita merasa bahwa dengan usia kita seperti ini, kita punya kekuasaan terhadap siswa kita. Nah, ini salah satu ilusi yang salah juga. Nah, ini contohnya ya, ilusi guru mengontrol murid seperti yang saya jelaskan tadi. Ya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif, ternyata tidak, gitu ya. Bahwa kita sadari bahwa sebenarnya tidak efektif, membuat anak-anak menjadi rasa terpaksa, ya, terancam gitu. Nah, kontrol kita salah ini selama ini, tidak bermanfaat sebenarnya, hanya membuat mereka itu keterpaksaan, bukan mereka kesadaran. Yang diharapkan sekarang adalah sesuai dengan zamannya, anak-anak itu harusnya mereka sadar melakukan ini kenapa, gitu ya. Harusnya bagaimana, bukan karena takut, gitu ya. Takut ini nggak boleh memberikan tekanan yang ada rasa keterpaksaan. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat membuatkan karakter, ternyata juga tidak benar. Kita sendiri saja, kalau kita melakukan sesuatu karena sebenarnya tidak sesuai dengan apa keinginan kita, apakah sudah tepat? Belum, gitu ya. Oke, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bapak Ibu, ini yang paling mengerikan ya. Kita merasa semakin usia kita bertambah, kita punya kekuasaan makin tinggi. Ternyata tidak. Anak-anak punya zamannya, anak-anak punya kodratnya masing-masing. Zaman kita berbeda dengan zaman dulu. Kalau zaman maksudnya zaman sekarang gitu ya. Kalau zaman kita samakan dengan zaman sekarang, artinya kita ada keegoisan, mengajak anak-anak itu menjadi satu zaman dengan kita. Sedangkan mereka sudah beda zaman gitu ya. Apalagi dengan kemajuan teknologi, kemajuan informasi yang begitu cepat, sehingga anak-anak itu sebenarnya mereka tuh lebih banyak pemahaman daripada zaman kita. Zaman kita kan tidak begitu banyak pemahaman. Karena apa? Kita ruang informasi kita sempit. Ya, hanya buku, mendengarkan pembicaraan dari orang, itu saja. Sedangkan anak-anak sekarang tidak, Bapak Ibu. Jadi hati-hati, mereka itu lebih sebenarnya informasi daripada kita. Terkadang saya sendiri juga punya pengalaman untuk belajar dengan anak-anak. Ternyata anak-anak juga punya nilai plus, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, apa itu disiplin positif dalam budaya kita? Ya, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi ada unsur motivasi eksternalnya, ada motivasi sehingga kita buat anak ini patuh karena ada kita gitu. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi ada beberapa siswa melakukan tindakan disiplin, ternyata mereka tidak nyaman melaksanakan itu jadi kendala. Bagaimana sekarang kita ciptakan budaya positif itu karena mereka mau, karena mereka mencari kenyamanan, bukan keterpaksaan, bukan karena kekangan, bukan karena ketakutan gitu ya, tetapi karena mereka mau
ya untuk siswa, sehingga budaya disiplin itu akan terbentuk dengan baik. Selanjutnya, disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Artinya disiplin ini harus disiplin diri, ya, yang memiliki motivasi internal. Jadi ada motivasi dari dalam, jangan karena ada terpaksaan dari luar. Jadi kalau ada tekanan, disiplin itu tercipta karena tekanan dari luar, tidak akan efektif. Kita akan merasa bahwa anak ini ternyata kalau di sekolah berbeda dengan di luar. Kalau dengan guru ini kok bisa beda ya, tidak sama dengan guru yang satunya. Nah, itu yang terjadi Bapak Ibu. Jadi kita harapannya anak ini akan melakukan sebuah yang namanya budaya disiplin itu tidak hanya kepada guru tertentu karena punya kekuatan, sedangkan guru yang tidak punya kekuatan atau tidak ditakuti gitu ya, anak tidak disiplin. Bukan begitu. Jadi diharapkan semua siswa punya disiplin positif kepada siapapun, baik di sekolah maupun di luar, gitu ya. Nah, disiplin positif dengan kata lain seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab. Ini yang paling penting di dalam karakter siswa. Ya, dilakukan karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi harapannya anak-anak melakukan kesadaran itu, menciptakan budaya positif karena adanya motivasi internal dari diri sendiri. Apa yang mendasari adalah rasa tanggung jawab, gitu ya. Nah, tujuan dari disiplin positif itu apa? Yaitu menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang-orang yang ingin ya dihargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi mari kita tanamkan bahwa apa yang dilakukan anak-anak itu pada dasarnya punya alasan. Mereka ingin dihargai, mereka ingin diakui bahwa keberadaan mereka ya dengan keunikan mereka kita bisa menerima, gitu ya Bapak Ibu. Jadi jangan kita egois dengan beberapa siswa yang punya keunikan, yang punya perilaku yang berbeda. Pada dasarnya mereka yang punya keunikan itu yang belum bisa kita terima sebagai seorang pendidik. Harapannya dengan adanya kita memahami budaya positif ini, kita memahami karakter anak. Setiap anak itu punya karakter yang berbeda-beda, ya. Nah, apa itu kebajikan universal? Menurut Ki Hajar Dewantara dan Diari Gosen, disiplin sebagai bentuk kontrol diri. Jadi disiplin itu jangan karena faktor eksternalnya, tapi dari internal, dia mengontrol diri sendiri. Belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai sebuah tujuan yang mulia. Tanamkan kepada anak kita, tanamkan kepada murid kita bahwa apapun yang kamu lakukan pada dasarnya akan berimbas pada dirimu sendiri. Kalau kamu disiplin, kamu akan mendapatkan kenyamanan itu. Tapi kalau kamu tidak disiplin, nanti ke depannya kamu juga akan mendapatkan buah dari ketidakdisiplinanmu. Misalnya seperti apa? Kalau misalnya sekolah suka terlambat, nanti kamu masuk ke dalam dunia pekerjaan. Kalau kamu suka terlambat, tidak ada gitu ya lembaga atau tempat kerja yang bisa menerima beberapa pekerja yang suka terlambat. Akhirnya apa? Dia akan tidak nyaman. Jadi buatlah sudut pandang bahwa kepada siswa, apabila mereka disiplin, mereka akan nyaman dimanapun, baik di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Nah, tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Tanamkan melalui profil pelajar Pancasila. Nah, anak-anak, bahwa kalian itu punya nilai-nilai yang mulia di sini. Gunakan prinsip mulianya seperti apa? Ya. Selanjutnya kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan atau virtus yang universal. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Beberapa institusi organisasi pendidikan telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Nah, di
secara tidak langsung kita sudah diberikan pemahaman bahwa dimanapun kita berada itu ada sesuatu yang disepakati oleh ruang lingkup di situ. Kita misalnya di kampung tertentu, di mana kampung ini punya budaya seperti apa, mau tidak mau kita orang baru akan mengikuti itu karena mereka punya budaya di situ. Jadi harapannya anak-anak memahami di saat sekolah seperti apa, di saat di rumah seperti apa. Mungkin di rumah dia punya kebebasan untuk begini oleh orang tuanya. Namun di sekolah dia harus sadar bahwa di sekolah ada perilaku yang berbeda, karakter yang ditanamkan juga berbeda, gitu ya. Bisa disimpulkan bahwa sebagian institusi atau organisasi saling memiliki nilai-nilai kebajikan yang sama karena nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi kenapa kita harus budayakan budaya positif di sekolah? Supaya anak-anak tahu bahwa mereka nanti kalau mereka hidup atau berada di tempat yang berbeda, mereka akan memiliki budaya juga yang berbeda yang mereka harus cepat beradaptasi. Jadi tidak bisa budaya rumah dibawa ke sekolah. Kita tanamkan demikian dengan harapan pembiasaan ini akan menjadi penanaman untuk mereka membentuk karakter menjadi yang lebih bertanggung jawab. Oke, teori motivasi, hukuman dan penghargaan melalui restitusi, segitiga restitusi. Nah, apa itu motivasi? Jadi di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu guru hebat. 3 yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ternyata banyak anak-anak itu melakukan disiplin karena apa? Mereka takut dihukum, takut gitu ya. Nah, mereka menghindari ketidaknyamanan. Jadi mereka biasanya nyaman, jadi enggaklah, nampaknya enggak nyaman kalau misalnya saya melakukan ini. Cuma itu gitu ya. Ternyata motivasi ini tuh tidak terlalu dibenarkan. Nah, yang kedua, mereka punya motivasi karena apa? Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Wah, berupa pujian gitu ya. Wah, hebat kamu ya. Wah, ternyata penghargaan itu dia hanya pengen dihargai gitu. Wah, melakukan ini pengen unjuk diri karena ada pamrih gitu ya. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka itu kayak, oh saya pengen seperti ini, saya pengen seperti ini. Jadi ada motivasi lain gitu. Hukuman dan penghargaan. Nah, kita tanamkan tadi saya sudah jelaskan di awal mengenai hukuman dan penghargaan. Nah, dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan, jadi ini kita ubah ya Bapak Ibu ya. Di sekolah itu tidak ada lagi aturan, ternyata kita buatlah sebagai keyakinan, ya, keyakinan kelas. Bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Jadi kita tanamkan anak-anak, kalau kamu terlambat 10 menit, keyakinan kita apa? Oh, kita sudah sepakat Bu, kalau sudah terlambat 10 menit, artinya saya harus juga pulangnya 10 menit ya, menambah 10 menit daripada jam pulang. Ada keyakinan, sudah penanaman. Jadi kalau ada kebiasaan demikian, anak-anak tidak akan mau terlambat. Kenapa? Kalau kita bikin anak kalau terlambat dia akan merasa rugi, tidak bisa pulang dengan cepat, saya rasa mereka akan sudah berpikir, wah ini nggak bisa nih, kalau saya terlambat 10 menit teman-teman pulang saya harus tunggu dulu 10 menit. Memang perlu ekstra ya Bapak Ibu. Kita sebagai pendidik memang perlu ekstra untuk menangani siswa ini. Tidak boleh kita suruh nyapu, mungut sampah, tapi kita tanamkan dulu. Nah, mungkin kita lelah di awal, tapi efeknya nanti ke depannya lebih efektif lagi. Wah, kita kan mau pulang juga, tapi tidak apa-apa lah untuk anak ini kita kasih shock terapi dulu, bahwa apa yang kamu lakukan pelanggaran di awal akan dapat dari imbasnya di akhir, gitu ya. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman dan konsekuensi. Nah, ini kita buat ke konsekuensinya saja, jadi jangan hukumannya dalam bentuk itu, gitu ya. Seperti apa? Bukan untuk nyapu atau tidak, bukan.
Misalnya anak tidak memahami materi itu, kita kasih konsekuensinya, kamu harus mendalami, kita tambahkan lagi PR-nya, ya, kita kontrol anak ini sampai di mana, sehingga ada pemikiran di dalam kurikulum Merdeka. Sebenarnya tidak boleh ada yang tidak naik, gitu ya, harus naik. Kenapa? Karena dalam penanganan anak-anak itu kita harus jeli. Misalnya Pak Edi Suwardi, ya kan, tidak tuntas di mana. Sebagai guru jangan membiarkan terus kita harapannya, kecuali anak itu tidak masuk. Kalau tidak masuk kita bingung nih gimana. Tapi tetap harus ada penanganan ekstra. Makanya banyak orang mengatakan kurikulum ini tidak boleh anak yang tidak naik. Ternyata latar belakangnya begitu. Kita sebagai pendidik itu di dalam kurikulum Merdeka tidak mesti 3 bab harus selesai 1 semester, tidak. Tapi berapa dalam mereka paham, bukan berdasarkan berapa banyak mereka dapat, tapi berapa dalam mereka paham, mereka ahli di bidang pelajaran itu, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Nah, apa itu restitusi? Restitusi juga menerapkan proses kolaboratif. Jadi dalam menangani permasalahan siswa, kita melakukan yang namanya tahapan segitiga restitusi. Jadi kolaboratif, ya, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi kita lakukan komunikasi. Kalau kamu tadi pelajaran ibu materi ini tidak pahamnya di mana? Kalau kamu tidak pahamnya di situ, kira-kira solusinya apa? Wah Bu, saya mungkin minta jam tambahan dengan ibu. Oh boleh. Nah, jam tambahan kapan? Jadi harapannya anak sendiri yang memberikan solusi, bukan kita, gitu ya, yang memberikan. Jadi mereka ada kesadaran di sini. Tentu harus seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, itu salah satu contohnya, gitu ya, Bapak Ibu ya. Selanjutnya kesimpulannya apa? Jadi hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Artinya kita sudah melakukan nih kesepakatan kelas. Hukuman itu bukan karena, maaf ya, kalau kita moodnya lagi bagus, wah udah gak apa-apa nak, terlambat. Oh ternyata kita moodnya sedang tidak bagus, berhadapan dengan anak yang suka terlambat, tiba-tiba wah kasih hukuman keliling lapangan. Nah ini kan juga tidak baik, gitu ya. Jadi bersifat tiba-tiba tidak. Berbeda kalau kita menanamkan keyakinan kelas. Kalau kita menanamkan keyakinan kelas, mereka sudah tahu, gitu ya. Artinya mereka sudah tahu konsekuensinya. Kalau saya ngerjakan PR tidak tuntas, saya harus bagaimana? Kalau saya terlambat sekolah, saya bagaimana? Kalau saya tiba-tiba merugikan teman lain, saya harus bagaimana? Jadi semua tidak tiba-tiba, mereka sudah tahu sendiri konsekuensinya seperti apa. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan. Nah ini juga sesuatu yang biasa kita lakukan, ternyata salah, gitu ya. Tidak boleh. Jadi harusnya anak sendiri yang memberikan solusi kepada kita, sehingga dia bisa menjalankan masalah mereka, bisa menyelesaikan masalah mereka dengan sendirinya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata juga tidak boleh, ya Bapak Ibu ya. Jadi ya mau sabar memang kita sebagai pendidik, kita diminta dengan ini menjadi seorang malaikat. Karena apa? Zamannya anak sekarang tidak seperti zaman kita. Kalau kita tidak pakai kata-kata, lihat mata melotot aja sudah sudah ngerti, gitu ya. Oke. Bapak Ibu, ini kesimpulannya. Disiplin adalah bentuk konsekuensi, sudah terencana, sudah disepakati. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi. Ini harapannya. Oke. Dihukum oleh penghargaan juga tidak baik. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, maka kita sudah berasumsi mereka tidak melakukan itu karena tidak ada penghargaan. Oke. Nah, ini ada ini ya, jangka panjang, ada jangka pendek. Ternyata dampaknya jangka panjang itu luar biasa kalau orang selalu melakukan sesuatu karena ada ingin
imbalan, gitu ya. Oke, ini hanya cerita saja. Baik, sampai di sini Bapak Ibu ada pertanyaan? Belum ada. Saya rasa tadi ada beberapa pertanyaan tadi sudah terjawab di sini ya. Sudah saya jelaskan beberapa pertanyaan di awal. Nah, 5 posisi kontrol ternyata tadi sudah saya jelaskan juga mengenai hukuman, membuat merasa bersalah, menjadi seorang teman juga kurang efektif. Ternyata kita harus menjadi seorang manajer. Jadi harapannya Bapak Ibu nanti pada saat kita melakukan tindakan yang namanya mendidik kepada anak-anak zaman sekarang, kita diarahkan menjadi manajer. Manajer itu bagaimana? Bersama dengan murid kita bisa melakukan edukasi, kita melakukan tahapan restitusi sehingga murid merasa nyaman, memiliki kesadaran untuk menciptakan budaya positif. Nah, segitiga restitusinya apa saja? Oke, lanjut ya. Nah, ini ada tahapan segitiga restitusi, yaitu dengan menstabilkan identitas. Jadi anak-anak itu kita sapa dengan ramah harus. Ya, kita stabilkan dulu apa kabar, bagaimana, ada apa, gitu ya. Nah, setelah itu kita tanya apa masalahnya, gitu ya. Ya mau tidak mau Bapak Ibu, supaya kita sehat juga kita harus sabar. Kalau kita sering marah-marah juga nanti dengan usia seperti ini bisa jadi penyakit. Jadi kan kita juga mau sehat, anak-anak mau sehat. Kita ciptakan semuanya menjadi bahagia. Dan yang terakhir apa? Menanyakan keyakinan. Ya seperti tadi saya berikan contoh, selalu tanamkan ada keyakinan yang sudah kita sepakati pada saat kita masuk ke dalam dunia pendidikan, khususnya di dalam kelas. Ada keyakinan kelas, ada keyakinan sekolah. Mereka sudah paham. Ini lebih luas daripada tata tertib, kita ubah ya Bapak Ibu ya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan ya. Jadi Bapak Ibu, saya berbagi sedikit mengenai budaya positif ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Baik, seperti biasa kalau pagi-pagi sebelum kita mulai belajar kita harus apa dulu? Doa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Berdoa sudah selesai. Waktunya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri.
dari tidak menghargai teman. Kira-kira apa yang kalian lakukan kalau misalnya kalian melakukan hal-hal yang punya unsur tidak menghargai teman?